Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Jota Vlog. Buat teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan dan panjang umur. Dan spesial di Ramadan kali ini, saya akan berbagi tips atau cara melakukan cek atau kontrol sebelum melakukan perjalanan jauh atau mudik ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya diberikan ganjaran yang berlipat ganda dan mudah-mudahan diterima. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja. Yang paling penting untuk melakukan perjalanan jauh yaitu kita pengecekan di bagian engine dan semuanya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita cek itu bagian mesin ya. Dan teman-teman harus tahu untuk pengecekan oli mesin itu sangat penting ya. Nah, caranya cukup mudah dengan kita lihat di bagian stick ini ya. Kita tarik seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sini ada batas untuk batas atas sama batas bawah ya. Kalau teman-teman kondisi olinya di batas bawah, diusahakan ganti atau tambahkan oli ya teman-teman ya. Oke, untuk pengecekan oli seperti itu. Next, selanjutnya yang gak kalah penting lagi yaitu pengecekan air radiator. Nah, untuk pengecekannya itu tinggal kita lihat di bagian reservoir tank ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini bisa kelihatan ada airnya atau tidak. Ketika teman-teman lihat di sini ada airnya ya. Ini ada batasnya juga untuk batas atas sama batas bawah. Nah, pastikan di atas batas bawah ya. Oke, next lanjut lagi ke oli atau minyak-minyak ya. Ini seperti ini teman-teman, minyak power steering diusahakan jangan sampai di bawah standar. Apalagi minyak rem ya, minyak rem juga sangat penting ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti di jalan ada trouble untuk pengeremannya. Oke, seperti ini untuk proses pengecekan di bagian minyak atau oli. Nah, satu lagi ini ya untuk pengecekan di minyak untuk koplingnya ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke radiatornya. Nah, ketika posisi dingin kita buka untuk tutupnya ya, nggak masalah, dan pastikan airnya itu ada. Jangan sampai nanti mau perjalanan jauh tapi nggak ada airnya. Oke, seperti ini ya, masih aman ya. Lanjut lagi kita untuk pengecekan yang selanjutnya yaitu di baterai ya. Oke, langsung ke proses pengecekan selanjutnya yaitu baterai. Teman-teman harus cek untuk kondisi baterainya ya, pastikan masih prima ya teman-teman ya. Ini untuk yang hybrid itu ada indikatornya ya. Oke, untuk pengecekan baterai seperti itu. Nah, satu lagi nanti untuk pengecekan di kipas radiator ya. Nah, untuk fan belt segala macam teman-teman juga harus cek karena harus dalam kondisi baik, jangan sampai ada yang retak apalagi mau putus ya teman-teman. Nah, untuk pengecekan kipasnya nanti ya ketika mesin dinyalakan. Next, lanjut ke bagian kaki teman-teman ya. Jadi jangan sampai lakukan untuk ban ya teman-teman ya. Pastikan untuk tekanannya itu sesuai dan kondisi bannya itu harus bagus ya. Bagus di sini yaitu meliputi dari umur ban ya, diusahakan jangan sampai udah expired ya. Terus untuk bagian sisi luarnya juga jangan sampai ada yang botak ya, apalagi sampai terlihat untuk serat benangnya ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut lagi ke bagian penerangan atau kelistrikan. Dan sebelumnya kita nyalakan dulu ya untuk mesinnya. Jadi nanti kita melakukan pengecekan lampu dan segala macam kondisi mesinnya itu nyala. Oke, seperti ini ya, mesin sudah kita nyalakan karena kondisinya baru dinyalakan, jadi RPM nya masih tinggi teman-teman ya, tapi nggak masalah. Langsung saja untuk pengecekannya itu kita lakukan bertahap ya teman-teman ya. Dari pengecekan lampu sen, lampu rem, lampu kota dan lain-lainnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek satu persatu untuk lampu dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita cek bagian dashboard, pastikan bagian dashboard ini sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, langsung saja kita cek bagian dashboard dengan bagian luar. Oke, yang pertama kita cek yaitu bagian lampu sen ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pastikan bagian luarnya itu lampunya menyala ya. Jadi nanti sangat penting ya teman-teman ya, ketika teman-teman mau belok atau mau melakukan ambil jalur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisinya, pastikan semuanya itu dalam kondisi baik ya dan berfungsi dengan baik. Oke, untuk lampu sen seperti ini. Next, selanjutnya itu yang nggak kalah penting yaitu lampu hazard ya teman-teman ya. Jadi lampu hazard itu juga cukup penting ya untuk memberikan tanda ke kendaraan yang lain ketika ada trouble di jalannya teman-teman. Oke, seperti ini lampu hazard aman. Dan selanjutnya kita cek untuk lampu utama, lampu kotanya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya untuk pengecekan lampu utama, lampu utama ya, lampu depan, lampu belakang, pastikan semuanya nyala.
Kenapa? Karena tujuannya itu ketika teman-teman melakukan perjalanan bisa juga terjadi hujan ya. Kalau misalkan siang, apalagi kalau malam, itu udah sangat penting ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cek bagian yang nggak kalah penting, yaitu wiper ya teman-teman ya. Nah, kenapa wiper harus dicek? Karena kita nggak tahu nanti di jalan ada hujan ya kan. Kalau misalnya teman-teman nggak melakukan pengecekan, ketika di jalan terjadi hujan, teman-teman repot sendiri ya teman-teman ya. Oke, nah semuanya sudah kita cek dan berfungsi dengan baik. Tujuannya buat kita nanti nyaman ya untuk di jalan. Next, selanjutnya untuk lampu rem ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, pastikan lampu remnya itu nyala. Jangan sampai lampu remnya mati, itu sangat-sangat merepotkan kendaraan di belakangnya ya teman-teman ya. Dan yang paling penting yaitu untuk keselamatan kita bersama. Next, selanjutnya yaitu pengecekan atau setting mirror ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus melakukan pengecekan pada mirror atau spionnya, dan pastikan untuk kaca sama sudutnya sudah sesuai dengan posisi Anda ya. Dan selanjutnya kita cek untuk klakson ya teman-teman ya, jangan sepelekan ya, ini juga cukup penting ketika kita di jalan, karena kita nggak tahu nanti kita mau ketemu sama siapa, ketemu dengan apa. Pastikan untuk klaksonnya itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah selanjutnya lagi untuk safety belt ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, untuk melakukan pengecekannya tinggal kita tarik secara cepat ya, kita sentak lah teman-teman ya. Kalau kita tarik seperti ini, nah seperti ini, dan masih ngunci, berarti safety belt masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk pengecekannya seperti itu. Yang terakhir yaitu pengecekan pada kipas radiator ya teman-teman. Ketika mesin sudah panas, pastikan kipas radiator itu berputar ya. Jangan sampai kipasnya itu nggak muter, itu sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan mobil overheat dan mati, dan yang paling parah ya rusak ya teman-teman. Oke, untuk pengecekannya cukup mudah, kita putar untuk AC-nya ya. Kalau teman-teman nunggu lama nyampe suhunya panas ya, kita pakai AC-nya saja, kita nyalakan dan pastikan kipasnya itu berputar ya teman-teman. Nah seperti ini, kalau teman-teman mobilnya kipasnya dua ya, dua-duanya harus berputar ya. Seperti ini ya, ini ada kipas kanan kiri ya, semuanya berputar dengan baik. Itu seperti itu untuk pengecekan kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh. Ini tuh yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan ke rekan-rekan agar orang-orang tahu ketika melakukan perjalanan jauh, melakukan pengecekan apa saja yang harus dicek, dan tujuannya untuk keselamatan kita bersama. Oke, selamat mudik, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keselamatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam